biografis. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami. Baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Surya Brata menyatakan bahwa bahan-bahan biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Dari pengertian yang telah dijabarkan di atas, bisa disimpulkan bahwa biografis adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Penulisan yang dituangkan dalam biografis bertujuan sebagai penjelasan akan fakta perjalanan hidup seseorang dengan disingkat, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya. Pengertian lainnya biografi yang lain, yakni karya sastra berupa prosa baru serta secara umum bentuknya baru. Manfaat sebuah karya sastra prosa baru tersebut, yakni untuk teladan panutan para pembacanya sesuai dengan informasi dan fakta dalam diri tokoh. Mulai awal perjuangan hingga tokoh mampu memecahkan masalah dalam hidupnya, dan inilah yang bisa dijadikan motivasi bagi banyak orang. B. Macam-macam metode biografis. A. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang tulis oleh orang lain. Biografi berisi gambaran tentang kejadian-kejadian yang penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan bentuknya pribadi orang tersebut. Kelemahan metode ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang ditulis biografinya. Karena itu, dalam menganalisis dan menginterpretasikan data biografi harus dilakukan secara hati-hati, tidak langsung menerima tulisan tersebut secara mutlak tanpa research. Selanjutnya yang B, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi biografi itu merupakan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Autobiografi memiliki dua bentuk, yaitu autobiografi yang berstruktur dan autobiografi yang tidak terstruktur. Satu, autobiografi berstruktur, yaitu autobiografi yang dalam penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan lebih dahulu. Dua, autobiografi tidak berstruktur adalah autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Dasar pandangan teknik ini adalah siswa dapat lebih banyak mengungkapkan dirinya sendiri atas dorongan kemampuannya sendiri. Yang C, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Di sini dapat diungkapkan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada setiap orang, merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Karena isinya lah yang demikian itu, maka buku harian merupakan sumber data yang sangat berharga untuk keperluan pemahaman individu. Namun perlu dicatat bahwa buku harian itu belum tentu memberikan gambaran yang jujur dan otentik mengenai penulisnya. Terdorong oleh keinginan untuk menampak bernilai, mungkin seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha menyembunyikan kelemahan-kelemahannya, misalnya tidak menulis sisi buruk pribadinya sendiri atau terlalu menonjolkan usaha-usaha yang berhasil. Tetapi bila kita menempatkan buku harian tersebut secara wajar, maka sangatlah bermanfaat untuk kepentingan pemahaman individu. Selanjutnya yang D, kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Orang-orang yang telah merasa tua, yang menyadari bahwa akhir hidupnya pada suatu ketika akan tiba juga, seringkali menengok ke masa lampau, masa mudanya. Sering pula dia merindukan masa mudanya sebagai masa yang paling indah dan ingin mengalaminya kembali.
Kenang-kenangan yang demikian itu dapat menjadi sumber untuk memahami individu. Hanya saja, kelemahan teknik ini adalah seperti teknik biografis yang lain, yaitu sukar dijamin kejujuran tentang masa muda penulisnya. Selanjutnya ada case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Berbagai sumber yang mungkin dapat ikut mengatasi suatu gejala yang sedang dihadapi dapat dipergunakan. Misalnya, penyakit-penyakit yang pernah diderita, perceraian orang tuanya, tidak naik kelas atau tidak lulus ujian, kegagalan dalam pergaulan, perlakuan orang tua di masa kanak-kanak, dan sebagainya. Case history menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan objektif. Data yang dikumpulkan dalam riwayat kasus antara lain meliputi identitas konseli, pengalaman masa kanak-kanak, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, perkembangan sosial, hasil tes atau psikologis dan asesmen, pengalaman kerja, hobi, minat, tujuan dan harapan hidup, penyesuaian pribadi dan sosial. Case history atau riwayat kasus merupakan tugas administratif yang tidak mengadakan atau melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Sedangkan studi kasus memerlukan interpretasi dan merupakan tugas yang memerlukan pemikiran dan pandangan yang lebih luas. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus diinterpretasikan dan ditetapkan diagnosis yang kemudian dipakai sebagai titik tolak pemberian bantuan. Selanjutnya, contoh biografis. Biografi dapat berupa, yang pertama ada perjalanan hidup anak, kedua perkembangan anak, ketiga cita-cita dan harapan anak, keempat pengalaman mengesankan yang dialami anak. Pada umumnya, jarang sekali biografi yang ditulis oleh orang tua, guru, saudara, dan teman tentang konseli. Sebagaimana contoh di atas, kecuali atas permintaan, itu pun dapat terwujud dengan raport yang intensif antara konselor dan penulis biografi.